Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita jumpa lagi dalam persekutuan doa saat ini. Kita meyakini bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita senantiasa ada bersama-sama dengan saudara. Amin. Kekasih Tuhan, marilah kita bersama-sama awali persekutuan doa ini dengan menyaksikan sebagian dari bapak-bapak yang tergabung dalam relawan GKJ Medan yang akan menyanyikan sebuah lagu dari pelengkap Kidung Jemaat 241, Tak Kutau Kan Hari Esok. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkah ku tegar. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita takkan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang kakiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami menghadap kehadirat-Mu di dalam doa mengucapkan syukur dan terima kasih Engkau senantiasa menyertai dan memberkati hidup dan kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan menerima firman-Mu dalam acara persekutuan doa. Tuhan tuntun supaya sungguh kami mampu memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita hendak bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Yesaya 65, ayat 22b sampai dengan 23a. Demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma. Demikian bunyi kesaksian firman Tuhan dari Yesaya 65 ayat 22b dan sampai 23a. Isi hati yang menghakimi pihak lain, misalnya pihak pemerintah. Kok PPKM-nya diperpanjang terus? Kapan bisa mencari uang? Kapan bisa mencari nafkah untuk kebutuhan hidup? Sekarang berjualan saja dibatasi waktunya. Dan masih banyak lagi ungkapan-ungkapan yang menyalahkan pihak lain. Kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama memiliki keyakinan seperti lagu yang baru saja dinyanyikan oleh bapak-bapak tadi. Ku tak tahu kan hari esok. Tidak tahu hari esok akan terjadi apa. Namun yakin bahwa Tuhan senantiasa beserta kita. Kalau kita mencermati dari firman Tuhan, Yesaya 65 ayat 22b sampai dengan 23a, ini ayat yang terkemas dalam sebuah perikop yang bercerita tentang janji mengenai langit baru dan bumi baru. Jadi harapan baru bagi bangsa Israel. Dan ini tentu juga menumbuhkan harapan bagi kita yang juga adalah anak-anak Allah. Jadi dari ayat 22 bagian B kita bisa melihat, dan orang-orang pilihanku. Jadi yang pertama, supaya usaha kita diberkati, kita harus memiliki keyakinan bahwa kita orang-orang pilihan Allah. Ini tidak main-main. Kita pilihan Allah. Berarti Allah senantiasa menyertai, menuntun setiap usaha kita. Jadi kalau saat ini kita khawatir, kita was-was terhadap usaha kita, mari kita pulihkan bahwa kita bisa dan kita diberkati oleh Allah. Itu yang pertama, punya keyakinan bahwa kita sungguh-sungguh orang-orang pilihan Allah. Kemudian yang kedua, kita melakukannya dengan sukacita. Kita bisa melihat dari ayat 22 bagian B, selain orang-orang pilihanku, di sana juga dilihat, kita bisa melihat akan menikmati pekerjaan. Menikmati pekerjaan tangan mereka. Jadi mari kita menikmati dengan sukacita pekerjaan kita. Jangan sampai kita ini menggerutu. Jangan sampai kita ini menyalahkan pihak-pihak lain seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Tetapi kesempatan bagaimanapun juga, kalau kita menikmati pekerjaan kita, pasti Tuhan memberkati usaha kita.
Jadi selain yakin bahwa kita orang-orang pilihan, yang kedua, kita menikmati pekerjaan kita. Kemudian yang ketiga, bahwa usaha kita bersusah-susah itu pasti ada hasilnya. Ayat berikutnya 23a, mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma. Artinya untuk saat ini kita harus berpikir keras. Tentu tidak bisa ketika kita bekerja kita samakan polanya sebelum pandemi dengan setelah pandemi. Tentu kita harus berpikir keras. Pola baru apa yang harus kita lakukan? Kita harus mencari peluang yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini, di pola yang baru ini. Mungkin yang sudah kita cermati, jemaat tidak hanya tinggal diam di rumah menunggu pembeli datang, tetapi bagaimana usaha-usaha yang dilakukan itu dimasukkan di media sosial, istilahnya di online-kan. Ini pola baru dan ini memang harus bersusah-susah, berjerih payah, dan itu tidak percuma. Pasti ada hasil kalau kita mau berpikir. Jadi usaha yang diberkati adalah usaha yang yakin bahwa kita adalah orang-orang pilihan Allah. Kemudian yang kedua, kita menikmati pekerjaan kita. Dan yang ketiga, kita yakin bahwa jerih payah kita tidak sia-sia. Usaha kita akan membuahkan hasil. Kekasih Tuhan, kiranya apa yang sudah kita pelajari bersama untuk saat ini sungguh semakin menyemangati kita dan membuat kita memiliki keyakinan bahwa usaha kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Kekasih Tuhan, sebelum kita bersama-sama berdoa, mari kita memujikan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 299, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, setiap tiap hari. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, setiap tiap hari. Bersyukur kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami menghadap kembali ke hadirat-Mu, mengucapkan terima kasih Engkau telah berfirman pada kami, supaya kami senantiasa meyakini bahwa usaha kami Engkau berkati. Ketika kami memiliki keyakinan bahwa Engkau telah memilih kami, dan Engkau mampukan kami menikmati pekerjaan pemberian Tuhan. Selain itu, di masa pandemi ini, Engkau juga mampukan kami mencari peluang pola baru terhadap usaha-usaha kami yang terdampak adanya pandemi COVID-19. Tuhan, kami serahkan sepenuhnya
perjalanan hidup kami dalam kuasa-Mu. Setiap keluarga yang ada di jemaat-Mu ini senantiasa Engkau cukupi, Engkau berkati dengan usaha-usaha yang dilakukannya. Bapa di surga, kami mengucapkan terima kasih Engkau tuntun persekutuan doa saat ini. Ampuni segenap dosa dan kesalahan kami, lengkapi dan sempurnakanlah doa kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah persekutuan doa saat ini. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin.